Gak mau pulang, belum jadi bayar. Gak mau pulang, karena belum dibayar. Gak mau pulang, karena belum dibayar. Gak mau pulang, karena belum dibayar. Kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. kemudian kita akan kasih makan siang, kemudian saudara-saudara kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin. Kalau bisa semuanya nggak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan video parodi lucu dan juga video sindiran menohok daripada netizen untuk Pak Mulyono dan juga untuk Pak Prabowo Subianto ya teman-teman. Walaupun Pak Mulyono ini sudah lengser dari masa jabatannya, namun di sini netizen semakin gencar untuk membuat video parodi dan video sindiran untuk Pak Mulyono. Dan tidak lupa juga untuk Pak Prabowo Subianto ya teman-teman. Walaupun Pak Prabowo ini baru saja dilantik menjadi presiden, namun di sini para netizen sudah memberikan komentar untuk Pak Prabowo dan juga sudah mulai menagih janji-janji kampanye beliau. Nah oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Baru juga dilantik udah langsung momen Pak Mulyono. Jangan Pak kita terlalu senang melihat angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, berani ya Pak terlalu Prabowo. cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Lah, betul Jenderal. Kita sadar Pak, kita tahu kalau kondisi negara kita itu sedang nggak baik-baik aja. Kita itu tak sekatarak dan sebotol ternak Mulyono yang nggak mampu melihat keadaan. Taunya cuma bagus, keren, berprestasi, bansos, cuma untuk menyenangkan Mulyono. Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Baca kalau kami betul Pak, betul Pak. Itu Pak, pasti akan dikatain anak sakit hati lah, anak abah lah. Dan tak lupa saya juga ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak sebagai presiden. Semoga amanah, bekerja untuk rakyat, dan ingat atas janji-janjinya. Betul. Janji-janji Pak Prabowo Subianto, kesehatan gratis, subsidi listrik, subsidi BBM, sekolah gratis, makan siang gratis, subsidi angkutan 100%, perguruan tinggi negeri gratis, dan masih ada satu lagi ya teman-teman, akan menaikkan gaji guru honorer. Dilihat dari kampanyenya kemarin, setelah Pak Prabowo ini dilantik, langsung akan menaikkan gaji guru honorer ya teman-teman. Kita tunggu saja apakah janji tersebut akan ditepati. Nah oke teman-teman semua, coba kita lanjut saja ke videonya. Subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, Gratis. kemudian gratis. kita akan kasih makan siang, kemudian saudara-saudara kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, betul Pak, betul Pak, kalau perlu subsidi 100%. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin. Kalau bisa semuanya nggak bayar.
Latihan mayoret dadakan buat menyambut Raja Jawa pulang kampung barang kambing kami. Ya Allah. Ada-ada aja netizen ini. Oh, ini saat Pak Mul mau pulang kampung ya teman-teman. Pulang kampung bareng teman-teman. Nah, Lain hati. momen yang mengharukan. Jokowi pulang ke Solo, ya Allah. Ternyata bahagia, guys. Bang, saya pendukung Pak Prabowo, tapi saya Habis kritik Mulyono Jokowi. terbitlah Fufu Lah, Fafa. saya dibilangnya anak abah. Pendukung Jokowi memang kayak gitu. Tetangga saya aja, mak bapaknya mengkritik Jokowi, dibilangnya anak abah. Apa nggak durhaka tuh anak yang kayak begitu? I love you bahasa Inggris. Yuk kita nyanyi. Makin bengis. Nonton konser pergi ke kasir. Mau lengseng masih jual pasir. Mau lengseng masih jual pasir. Utang empuk buat keluarga. Utang numpuk ditambah riba. Rakyat bingung makin kepalang. Pulang kampung ninggalin hutang. Pulang kampung ninggalin hutang. Makan bakso panasnya ngebul. Muka desok bukan ngibul. Media nanya jawabnya apa. Yang nggak tahu tanya saya. Nggak tahu saya. Ya Allah, ada aja Penyembah netizen ini. Mulyono nggak bisa membedakan IKN mangkrak atau tidaknya. Jangankan untuk membedakan antara mangkrak atau tidaknya IKN, untuk membedakan antara tahu dengan tai juga mereka tidak tahu. Tepat tanggal 20 Oktober itu dimana lengsernya Bapak Mulyono ya. Tapi yang jadi heran di detik-detik lengsernya Bapak Mulyono ini selalu membuat kebijakan yang menyusahkan masyarakat ya. Seperti jaminan kesehatan mantan menteri ditanggung sekeluarga oleh APBN negara, yang dimana APBN negara itu mayoritas dan besar karena pajak masyarakat. Simpelnya gini, kesehatan menteri dan mantan menteri itu ditanggung masyarakat Indonesia. Udah gitu aja, simple banget gitu aja. Tambah lagi pensiunan seumur hidup Bapak Jokowi sebesar 60 juta yang dimana ditanggung oleh masyarakat juga. Yang samping itu juga ada tunjangan perumahan anggota DPR sebesar 50 juta per bulan yang dimana itu ditanggung oleh masyarakat juga. Dan gak kalah juga ketika semua fasilitas dan tunjangan-tunjangan selama mereka pensiun kerja ditanggung rakyat, rakyat juga harus menanggung utang-utang yang mereka buat. Dan pada akhirnya semua akan dibebankan ke masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia disuruh saling bahu-membahu dalam hal kesehatan dengan program yang dibuat pemerintah bernama BPJS Kesehatan, di mana masyarakat membayar iuran itu tiap bulan untuk membantu sesama masyarakat. Tapi yang gilanya pemerintah tidak membantu apa-apa, tapi difasilitasi oleh masyarakat. Di samping itu juga masyarakat diminta untuk saling bahu-membahu untuk mendapatkan rumah tinggal untuk masyarakat yang melalui program Tapera, yang dimana rumahnya aja belum ada. Tapi balik lagi, setiap masyarakat saling bahu-membahu, mereka penjabat-penjabat tidak ada kontribusinya apa-apa tentang perumahan masyarakat, malah mereka difasilitasi dengan tunjangan 50 juta per bulan. Yang gua heran, BPJS Kesehatan, Tapera, program macam lainnya yang mengatasnamakan masyarakat, kenapa dananya harus disimpan di pemerintah? Emang mau dikemanain dulu itu duitnya? Oke, fine, kita menanggung kesehatan seluruh keluarga mantan menteri. Apakah dia ke rumah sakit harus antri seperti kita pakai BPJS? Tentu enggak, padahal kita yang memfasilitasi mereka.
Tapi kita yang tiap bulan bayar sekian banyak, bayar dengan dalih saling nolong-menolong, ke rumah sakit harus antri, pergi subuh pulang sore. Itu nggak apple to apple, itu nggak adil dan itu nggak fair, monyet. Tunjangan perumahan anggota DPR 5 juta per bulan dikali 5 tahun bisa beli 3 rumah dinas untuk pribadi. Mereka sadar nggak banyak masyarakat yang tidur di gerobak-gerobak tiap malam, banyak masyarakat yang tidur di kolong jembatan, banyak masyarakat yang tidur di pinggir-pinggiran sungai. Mereka mikir nggak situ? Mereka peduli? Enggak. Pada akhirnya semua akan dibebankan ke masyarakat. Semua. Dan di pemerintahan yang baru ini banyak tambahan menteri-menteri dan wakilnya dan juga staf-stafnya yang banyak. Padahal negara lagi merugi. Kalau konsep perusahaan, di mana perusahaan merugi itu pasti ada pengurangan karyawan. Nah ini terbalik, negara rugi, karyawannya atau petugas-petugas menterinya bukan dikurangin, malah ditambah. Ya makin rugi monyet, makin rugi. Malah menterinya yang diambil menteri-menteri yang lama yang gak becus kerja, yang cuma sibuk klarifikasi masalah, gak menimbulkan solusi apapun. Ini yang dinamakan Indonesia Emas, menuju Indonesia Emas. Kayaknya bener nanti kata-kata Pak Prabowo 2030 kayaknya bubar nih negara. Nah oke teman-teman semua, itulah video parodi dan juga video sindiran daripada netizen untuk Pak Mulyono dan juga untuk Pak Prabowo Subianto ya teman-teman. Benar juga kata netizennya teman-teman, Pak Mulyono ini pulang kampung hanya meninggalkan utang yang dibebankan kepada seluruh rakyat Indonesia ya teman-teman. Tapi anehnya di sini para pendukungnya masih saja memuja-muja Pak Mulyono ini ya teman-teman. Dan sangat disayangkan ya teman-teman, Pak Prabowo terlalu banyak menambah menteri-menterinya. Padahal APBN kita sudah defisit. Terus dari mana untuk memberi gaji para menteri-menterinya Pak Prabowo tersebut? Sedangkan APBN kita saat ini sudah defisit ya teman-teman. Dan yang pastinya kalau APBN sudah defisit, kemungkinan besar nanti untuk memberi gaji para menteri-menterinya Prabowo ini pastinya nanti semua akan dinaikkan, dan pastinya juga nanti pajak juga akan dinaikkan, dan kebutuhan pokok kemungkinan besar nanti juga akan ikut naik ya teman-teman. Dan semoga saja semua itu tidak akan terjadi, dan semoga saja dalam kepemimpinan Pak Prabowo ini Pak Prabowo lebih mementingkan rakyat kecil di bawah daripada mementingkan kelompoknya sendiri. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.